yang seolah-olah Pak Amir ini wartawan ilegal. Ingat loh ya, semua pers atau jurnalis itu atau wartawan itu yang bekerja di perusahaan pers itu, undang-undang pers itu, Dewan Pers itu dibentuk bukan berdasarkan undang-undang. Silakan dicari dasarnya apa. Itu berdasarkan keputusan presiden. Dan itu lembaga independen yang tujuannya dibentuk pada saat era Pak Harto itu untuk independensi kemerdekaan pers sebagai penasehat pemerintah. Kalau hari ini Dewan Pers tidak melindungi terhadap jurnalis, maka bubarkan Dewan Pers itu. Dia menghabiskan anggaran kita di APBN. Buat apa? Dewan Pers itu dibentuk untuk membela kepentingannya jurnalis, tidak bicara apakah itu terverifikasi dan seterusnya. Karena di dalam Undang-Undang Pers itu nomor 40 tahun 1999 itu kita tahu di situ dalam ketentuan hukum siapa sih wartawan, orang yang bekerja di perusahaan pers. Apakah itu UKW atau itu tidak dijelaskan. Ya kalau keberatan Dewan Pers atau asosiasi apapun wartawan, ya silakan direvisi Undang-Undang Pers. Kan begitu kan? Bukan kemudian mendiskreditkan yang hari ini Pak Amir ada yang bilang oh itu bukan wartawan, itu wartawan ilegal, itu oknum wartawan dan seterusnya. Itu kawan-kawan ya. Maka hari ini kita tegaskan terbentuknya 25 advokat ini, insya Allah kita tegak terus. Kita akan beri kepentingan profesi jurnalis, bukan kepentingannya Pak Amir. Karena saat ini Pak Amir sebagai tersangka tentu kita belain Pak Amir. Tetapi siapapun jurnalisnya, apabila dia menjadi korban sebuah dugaan kriminalisasi, maka kita siap hadir. Kan itu ya. Ini nanti ditambah oleh Mika dan kawan-kawan yang lain. Yang kedua adalah kita berharap perkara ini bukan menjadi sesuatu kebencian pribadi, pro kontra di kalangan wartawan. Ada yang pro Pak Amir, ada yang tidak. Tidak kenal dengan Pak Amir. Tetapi kalau profesi jurnalis diinjak-injak atas nama OTT, ya kita harus kembalikan marwah jurnalis ini. Ini yang kita inginkan. Nah, ini secara umum. Yang selanjutnya adalah masuk kepada substansi perkaranya Pak Amir. Ternyata ketika kita lakukan interview tadi atau wawancara dengan Pak Amir, kawan-kawan, Pak Amir itu dalam komunikasinya dengan korban tidak ada komunikasi yang meminta uang. Konkret dari Pak Amir, konkret contoh minta juga tidak ada. Justru komunikasi itu tidak ada yang terlintas atau bahkan itu yang apa yang disampaikan itu oleh inisial W itu. Ya silakan nanti dibuktikan ya. Tetapi ini prosesnya saya kira ini sungguh janggal. Dan namanya ini operasi tangkap tangan, ya kita ada ruang-ruang yang kita bisa lakukan. Tetapi itu konkret nanti Pak Amir kita minta kepada penyidik untuk mengajukan BAP ulang, pemeriksaan kembali untuk Pak Amir apakah sebagai tersangka tentu, atau nanti kita kalau saksi tidak mungkin lah, tetapi itu sebagai tersangka. Karena bagi Pak Amir merasa dirinya ada intimidatif, merasa dirinya itu tidak merdeka di dalam menyampaikan keterangan pada saat itu, karena mentalnya kena ujung langsung di OTT, kemudian dibawa ke Polres semua psikis terkenal. Sehingga bagi kami sebagai kuasa hukum berinisiasi untuk mengajukan permohonan BAP kembali dan menggelar perkara khusus pada Polda. Itu hal yang